Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model-model multikultural pembelajaran PAI. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari multikultural. Multikultural terbentuk dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi sendiri memiliki arti yaitu banyak atau beragam, dan kultur memiliki arti budaya. Multikulturalisme sendiri cenderung membahas tentang keragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian dari pendidikan multikultural. Dalam segi pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang berisi tentang mengeksplorasi sisi partikular dan universal atau secara menyeluruh. Dalam pendidikan multikulturalisme sendiri, siswa-siswa dituntut memahami budaya dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran PAI kurikulum 2013. Yang pertama adalah model pembelajaran proses saintifik. Model pembelajaran ini adalah model yang menggunakan pendekatan ilmiah, yang mana di sini siswa atau peserta didik dituntut layaknya ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diwajibkan agar melakukan serangkaian aktivitas layaknya langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, model pembelajaran proses saintifik adalah proses pembelajaran yang dilakukan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan merumuskan masalah atau mengamati, mengajukan hipotesis atau bertanya, menalar, mencoba, dan juga menganalisa data lalu menyimpulkan serta berkomunikasi. Untuk mampu melaksanakan kegiatan seperti ini, maka siswa juga harus dibina serta dibimbing kepekaannya terhadap fenomena kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan ketelitiannya mengumpulkan sumber-sumber data, dan juga kecermatan mengolah data untuk menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir, kemampuan membuat simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran integratif berdiferensiasi adalah model pembelajaran yang mana menggabungkan beberapa mata pelajaran baik dalam segi materi ataupun dikaitkan dengan kehidupan nyata berdasarkan keberagaman atau macam-macam motivasi, minat, serta bakat dan juga kemampuan siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran integratif berdiferensiasi ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu yang diringkas berdasarkan dan disesuaikan dengan perbedaan siswa atau peserta didik. Model pembelajaran integratif berdiferensiasi ini digunakan dalam mata pelajaran pendidikan Islam berwawasan multikultural. Konteks kurikulum 2013 adalah model yang integrasi interdisiplin ilmu. Berdasarkan model ini, metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh pendidik adalah pembelajaran yang berbasis masalah dan juga berbasis proyek. Selanjutnya yang ketiga yaitu model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menjadikan konsep literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan juga sikap berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan pengertian di atas, yang menjadi patokan dalam pembelajaran adalah cakapnya dalam literasi berbahasa. Kemampuan literasi berbahasa di sini meliputi tiga hal yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Sebagai contoh yaitu memahami dalam materi IPA. Dan kemudian digunakan metode membaca ilmu alam. Untuk memahaminya itu dalam ilmu IPS dan menggunakan metode membaca ilmu sosial dan lain sebagainya.
Dalam kemampuan berbahasa yang lain pun akan digunakan metode yang berbeda dan juga tergantung pada materi yang akan diajarkan. Yang keempat, yaitu model pembelajaran multisensori adalah model pembelajaran yang dikembangkan atas dasar optimalisasi panca indera untuk belajar. Jadi, praktik pembelajarannya siswa di sini itu dituntut untuk menggunakan panca indera sebagai awal membangun pengetahuan dan sekaligus untuk meningkatkan perhatian, pemahaman belajar peserta didik. Model pembelajaran multisensori di sini dalam aplikasinya menggunakan sight atau melihat, sound atau suara, smell and taste, bau dan rasa, movement and touch, gerakan dan sentuhan, serta sense of play atau sensasi bermain sebagai sarana tambahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran kooperatif, merupakan suatu model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berkelompok. Nah, dan di setiap kelompok pasti ada siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, bisa tinggi, rendah, ataupun sedang, dan pasti dalam satu kelompok itu ada perbedaan ras serta budaya. Nah, model ini biasanya digunakan secara khusus dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam kurikulum 2013 model ini akan menjadi wadah bagi keempat model di atas. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran PAI kurikulum 2013. Yang pertama yaitu model pembelajaran proses saintifik. Yang kedua yaitu proses pembelajaran integrasi berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu model pembelajaran multiliterasi. Yang keempat yaitu model pembelajaran multisensori. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran yang terdapat pada pendidikan agama Islam multikultural. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran secara saintifik. Nah, pasti kita sudah sering mendengar kata-kata scientific atau sains, yang dimana pada model pembelajaran ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmiah. Jadi, dalam melakukan rangkaian aktivitas belajar, layaknya itu mereka melakukan metode-metode ilmiah secara runtut, seperti merumuskan masalah, mengamati, mengajukan hipotesis, menalar, mencoba, dan juga menganalisis, lalu menyimpulkan dan juga menyampaikan hasil tersebut. Model ini bisa dikatakan sebagai proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah melalui perencanaan yang sangat matang, karena dilakukan step by step yang secara metode ilmiah itu jadi bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Nah, untuk mampu melakukan kegiatan seperti ini, peserta didik harus dibina dan dibimbing kepekaannya terhadap fenomena, kemampuan mengajukan pertanyaan, ketelitian, dan juga kecermatan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan, agar jawaban tersebut masuk akal, faktual, dan juga dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, selanjutnya model pembelajaran integratif dan berdiferensiasi. Di sini ada dua pendekatan yang dipakai dalam model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pembelajaran integratif, yang dimana terdapat gabungan beberapa mata pelajaran baik dari segi materi maupun dengan yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Sedangkan metode yang kedua, pembelajaran diferensiasi, itu didasarkan pada keberagaman atau macam-macam motivasi, minat, bakat, dan juga kemampuan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran integratif berdiferensiasi merupakan model pembelajaran yang menghubungkan disiplin ilmu berdasarkan dengan perbedaan siswa atau peserta didik. Nah, dalam kurikulum 2013, pembelajaran integratif berdiferensiasi ini digunakan dalam pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, yang dimana metode ini harus dikuasai oleh pendidik untuk dapat mencapai tujuan belajar dalam pendidikan agama Islam
multikultural. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk model selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menjadikan konsep literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan juga sikap berbagai disiplin ilmu. Dalam praktiknya, model multiliterasi di sini juga diaplikasikan dalam berbagai metode pembelajaran berbahasa yang secara khusus dikembangkan untuk menguasai disiplin ilmu tertentu. Contohnya mata pelajaran IPA untuk membaca metode ilmu alam. Terus ilmu IPS digunakan metode membaca ilmu sosial dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran multisensori. Model pembelajaran multisensori ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan atas dasar optimalisasi panca indera untuk belajar. Berdasarkan pengertian tersebut bahwasanya dalam praktik pembelajarannya, siswa dituntut harus menggunakan panca indera sebagai awal membangun pengetahuan dan sekaligus untuk meningkatkan perhatian pemahaman belajar peserta didik. Model pembelajaran multisensori di sini dalam aplikasinya menggunakan berbagai metode ya. Yang pertama melihat, terus suara, bau dan rasa, gerakan dan sentuhan, dan sensasi bermain sebagai sarana tambahan pembelajaran. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai model pembelajaran kooperatif, yang dimana model pembelajaran ini merupakan pedoman dalam bentuk program atau instruksi untuk strategi pengajaran yang dirancang agar mencapai pembelajaran. Nah, jadi model ini itu merupakan pedoman yang digunakan sebagai strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Pedoman tersebut berisikan tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran, atau bisa disebut sebuah manajemen kepada seorang pendidik. Salah satu model pembelajaran yang dapat ditetapkan oleh guru ialah model pembelajaran secara kooperatif, yang dimana model ini itu mengedepankan pembelajaran secara berkelompok, sehingga dalam suatu kelompok itu pasti nanti ada pula yang kemampuannya tinggi, rendah, dan sedang, dan juga perbedaan lainnya seperti perbedaan budaya, bahasa, yang dimana dalam proses belajar mengajar itu digunakan. Namun dalam kurikulum 2014, model ini itu menjadi wadah bagi keempat model yang telah dijelaskan sebelumnya seperti sains, integratif, berdiferensiasi, dan juga kedua model lainnya. Nah, kesimpulannya dalam aplikasi keempat model tersebut harus menerapkan konsep kooperatif selama siswa melaksanakan aktivitas belajarnya. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif itu bisa dilaksanakan di dalam model yang sebelumnya tadi. Jadi intinya semua model itu harus mengedepankan pembelajaran secara berkelompok terlebih dahulu untuk saling membantu. Jadi yang kemampuannya tinggi bisa membantu yang rendah juga bisa meminta bantuan kepada yang kemampuannya tinggi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.